Sulawati sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amra Dalaria sebagai Batu Lem. Perkenalkan, nama saya Farah Hera dari Simpro. Perkenalkan, nama saya Aris Latif dari Simpro. Perkenalkan, nama saya Zakaria dari Simpro. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Asra dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Alfi dari tim Kontra. Tema hari ini adalah perlukah infrastruktur terpenuhi dengan menebang pohon. Dan perdebatan di hari ini dimulai dari tim Pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertahankan pohon tanpa perlu menebangnya, misalnya pada pembangunan hotel Jakarta. Pohon yang sudah berusia puluhan tahun dapat digunakan dan dirancang di depan hotel. Bila tidak memungkinkan menjadi bagian dari rancangan pohon besar dan berusia tahun itu dipindahkan ke lokasi yang lain. Pemindahan ini membutuhkan biaya yang mahal. Kehati-hatian dan kondisi lokasi baru yang dikonflik agar pohon dapat menyesuaikan dari dengan lingkungan yang baru dan tidak mati. Misalnya ketika pemerintah DKI Jakarta memindahkan pohon dari Jalan Sudirman sampai Tamrin dan pohon lain di Jakarta, tetapi lebih mudah menebang daripada memindahkan. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan kota selalu menjadikan pohon sebagai korban. Pohon bukan prioritas utama untuk dipertahankan jika bertemu dengan kepentingan warga yang lebih besar, seperti transportasi. Tapi ada kompensasi akan ditanam pohon di tempat lain dengan jumlah 2 kali lebih banyak atau lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari tim Kontra. Silakan. Penebangan kayu aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga transaksi dan prosesnya di tempat. Misalnya pemotongan hingga ukuran kecil. Pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya, namun juga cabang yang berukuran besar dengan meninggalkan batang utamanya sehingga pohon tetap hidup. Sedangkan penanaman pohon penuh berarti memanfaatkan semua bagian pohon yang berkayu. Penebangan ikan istilah dalam kehutanan yang juga disebut dengan pencurian kayu, termasuk aktivitas lainnya seperti transportasi, transaksi, dan prosesan kayu yang di luar ketentuan hukum. Prosedur penebangan sendiri bisa dikatakan ilegal jika akses masuk hutan didapatkan dengan cara korupsi, penebangan spesies pohon yang dilindungi atau menebang dalam jumlah yang melebihi yang diizinkan. Penebangan habis istilah penebangan yang memenang kayu dalam area tertentu hingga bersih tanpa menyisakan satu pohon pun. Aktivitas menebang pohon yang memiliki nilai jual tinggi dan meninggalkan yang bernilai jual rendah, menebang pohon yang sudah matang dan meninggalkan yang muda, atau meninggalkan kayu yang berpenyakit atau rusak tersebut dengan sistem tebang pilih atau penebangan selektif. Penebangan yang tidak memotong batang utama dari pohon, harus memperhatikan sisa potongan di lokasi, terutama jika penebangan dilakukan di daerah yang rawan kebakaran. Jika suatu area hutan terendam air akibat dibangunnya bendungan, maka kayu dapat ditebang dengan metode penebangan kayu bawah air. Penebangan dapat menjadi lebih sulit karena harus menyelam ke dalam air, dan lebih mudah karena kayu langsung mengapung di atas air setelah ditebang. Contoh terkenal dari usaha penebangan bawah air ada di Danau Otsa dan Danau Piloska di British Columbia, Kanada, dan di Danau Volta. Jadi kesimpulannya dari tim Pro, mereka setuju untuk menebang pohon karena jika akan dapat merusak bangunan, dan setelah menebangnya mereka akan memberikan kompensasi, yaitu dengan menanam kembali pohon dengan jumlah 2 kali lipat di tempat lain. Dan tim kontra tidak setuju karena cara menebang pohonnya mereka yang sembarangan.
Dari peserta, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya kepada tim pro. Bagaimana cara mengatasi penebangan liar? Perkenalkan, nama saya Firman akan bertanya kepada tim kontra. Bagaimana cara yang mengatasi penebang liar? Perkenalkan, nama saya Deva. Saya akan bertanya pada tim pro. Kenapa harus dilakukan reboisasi? Saya akan menjawab dari pertanyaan Deva. Karena dengan adanya reboisasi, kita dapat mengganti pohon yang sudah kita tebang untuk infrastruktur. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iza dengan memberikan sanksi yang berat bagi penebang liar agar tidak melakukan lagi dan memberikan rasa takut agar tidak menebang pohon liar lagi. Saya akan menjawab pertanyaannya Firman. Karena beberapa orang masih belum sadar betapa pentingnya hutan, padahal hutan sangat berpengaruh dengan kehidupan seperti mencegah tanah longsor, banjir, erosi, dan sebagai lahan resapan air. Penebangan liar masih sering terjadi, contohnya pada beberapa bulan yang lalu pemerintah mengumumkan beberapa kayu hutan hilang. Manusia menebangi hutan demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan pentingnya hutan. Demikian debat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.